Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Cilik Sabrang, Jember, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal dengan nama Gladak Korek. Jembatan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda, sebagai bagian dari jalur transportasi antara daerah pegunungan dan dataran rendah. Seiring berjalannya waktu, jembatan itu menjadi terlupakan oleh banyak orang, kecuali oleh penduduk setempat yang masih menyebutnya sebagai tempat yang menyimpan banyak misteri. Jembatan Gladak Korek tampak sederhana dari luar, dengan tiang-tiang batu besar dan lantai kayu yang hampir rusak dimakan waktu. Namun, ada yang aneh dengan tempat itu. Sejak dahulu, berbagai rumor tentang keberadaan jembatan ini beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa jembatan itu sering digunakan oleh arwah-arwah yang tak bisa tenang, sementara yang lain menyebutnya sebagai tempat pertemuan makhluk gaib yang kerap mengganggu para pendaki yang melintasinya. Di pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Dwi sedang mempersiapkan perjalanannya menuju Gunung Cilik Sabrang. Dwi adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang sejarah jembatan tua di berbagai daerah di Indonesia. Jembatan Gladak Korek menjadi salah satu objek yang ingin ia teliti, karena cerita-cerita misterius yang terus mengiringinya. Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, gumam Dwi sambil mengemas tas ranselnya. Ia bertekad untuk mengetahui lebih dalam tentang jembatan itu, meskipun banyak yang memperingatkannya agar tidak mendekati tempat tersebut. Dwi merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah semua cerita itu hanya omong kosong belaka. Setibanya di desa, ia disambut oleh pemandangan alam yang indah dan udara yang segar. Namun, suasana yang tenang ini tak bisa menyembunyikan rasa aneh yang ia rasakan. Warga setempat tampak cemas ketika mendengar niat Dwi untuk mengunjungi Gladak Korek. Beberapa dari mereka bahkan menceritakan pengalaman pribadi mereka yang menyeramkan, seperti mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat, atau melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Jangan pergi ke sana, Mas," kata seorang ibu parubaya yang ditemui Dwi di warung kopi. Sudah banyak orang yang mencoba mencari tahu tentang jembatan itu, tapi tak banyak yang berhasil kembali utuh. Banyak yang hilang begitu saja. Namun, Dwi tetap teguh dengan niatnya. Setelah beristirahat sejenak dan mengumpulkan informasi dari penduduk desa, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Cilik Sabrang, menuju jembatan yang sudah lama terlupakan itu. Perjalanan menuju jembatan Gladak Korek tidaklah mudah. Jalanan berkelok dan menanjak, dikelilingi oleh hutan lebat yang seolah menelan setiap suara. Semakin Dwi mendekati lokasi jembatan, semakin terasa udara yang semakin berat dan mencekam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Dwi sampai di jembatan tua yang dimaksud. Jembatan itu berada di sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Bau lembab dan berlumut menyambutnya begitu ia menginjakan kaki di atas jembatan. Kayu-kayu tua yang menopang jembatan itu berderak setiap kali diinjak, menambah kesan angker yang ada. Dwi mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia ingin memastikan bahwa semua yang diceritakan orang selama ini hanyalah mitos belaka. Namun, saat matanya menyapu sekeliling, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada keheningan yang aneh di tempat itu, seolah waktu berhenti bergerak. Sebuah perasaan tak nyaman mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Dwi mendengar suara langkah kaki. Suara itu terdengar berat, seperti ada seseorang yang berjalan di atas tanah yang basah. Dwi menoleh ke belakang, namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya hutan yang rimbun dan sunyi. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya merinding. Ini pasti hanya imajinasiku, pikir Dwi mencoba menenangkan diri. Tetapi, suara itu semakin mendekat, seakan-akan mengiringi setiap langkahnya di jembatan yang sudah berusia ratusan tahun itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergemeretak. Dwi menoleh ke kanan dan kiri, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan di ujung jembatan. Bayangan itu tampak samar, namun jelas ada sesuatu yang melintas. Sebuah rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia tidak tahu apa yang sedang ia hadapi.
Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan Geladak Korek? Apakah Dwi hanya berhadapan dengan ilusi atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang mengawasinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Dwi harus berani melangkah lebih jauh. Namun, setiap langkah yang ia ambil, semakin mendekatkan dirinya pada rahasia yang mungkin tak akan ia mengerti. Dwi berdiri diam di tengah-tengah jembatan, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Bayangan samar itu, yang bergerak cepat di antara pepohonan, seolah menghilang begitu saja begitu ia menoleh. Hanya angin yang berdesir pelan, dan suara langkah kaki yang semakin mendekat, yang terdengar jelas di telinganya. Hati Dwi berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk melangkah maju, meski dengan perasaan cemas yang tak bisa ia tahan. Kamu hanya membayangkan semuanya, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk ketegangan yang dirasakannya. Suara langkah itu terus mengikuti, semakin jelas, namun tidak ada satupun sosok yang tampak di sekitarnya. Ia menoleh lagi ke belakang, berharap melihat sesuatu yang bisa memberi penjelasan rasional, tapi yang ia temui hanyalah kosong, gelap, dan mencekam. Dwi merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Ia bisa merasakan mata yang tajam memerhatikannya dari tempat yang jauh. Tidak ada suara, hanya perasaan yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menempel di setiap sudut pandangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan meski dirinya ingin sekali berlari menjauh, tubuhnya seperti tertanam di tempat yang sama, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara gemerisik, seperti sesuatu yang meluncur di atas tanah basah, semakin dekat, dan diikuti oleh bisikan lembut yang semakin jelas. Kembalilah, kembalilah. Suara itu terdengar jelas di telinga Dwi, seolah-olah ada seseorang yang berbicara langsung di sampingnya. Ia menoleh, kali ini dengan rasa takut yang semakin meluap. Namun yang ia temui hanya hutan yang lebat dan kabut tipis yang mulai turun di sekitar jembatan. Dwi mencoba mengusir ketakutannya. Ini hanya imajinasiku. Tidak ada yang aneh, katanya dalam hati. Namun, suara itu kembali, kali ini lebih keras. Kembalilah, sebelum semuanya terlambat. Dwi terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berusaha tetap tegar. Tidak mungkin ada orang di sini selain dirinya. Siapa yang bisa berbicara padanya? Jika tidak dirinya sendiri? Dengan perasaan yang campur aduk, ia melangkah lebih jauh ke tengah jembatan, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi jalannya, sesuatu yang tak terlihat namun jelas terasa. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba mencegahnya bergerak lebih jauh. Dwi berhenti sejenak dan menatap ke sekelilingnya. Kabut semakin tebal, dan suasana sekitar semakin mencekam. Saat itulah ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan lagi, suara langkah kaki berat di belakangnya. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dengan gemetar, Dwi menoleh, dan kali ini ia melihatnya. Di ujung jembatan, di balik kabut yang mulai menyelimuti, tampak sosok tinggi dengan wajah yang kabur, tidak jelas. Wajah itu tampak seperti seseorang yang mengenakan topi besar, namun matanya yang hitam pekat memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tubuhnya berbentuk manusia, tetapi ada sesuatu yang aneh, seperti bayangan yang bergerak tidak wajar. Sosok itu diam, hanya mengawasi Dwi tanpa bergerak sedikit pun. Dwi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia ingin berlari, tetapi seolah ada kekuatan yang mengikat dirinya di tempat. Suara langkah kaki itu berhenti, dan kesunyian kembali mencekam. Sekali lagi, suara itu terdengar. Kembalilah, sebelum terlambat. Dwi menggigil. Siapa orang ini? Apa yang ia inginkan? Mengapa suara itu terus menghantui pikirannya? Dalam kebingungannya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jembatan ini. Seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita rakyat atau mitos yang beredar di desa. Jembatan ini, dan sosok yang muncul di depannya, menyimpan rahasia yang dalam. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Dwi memutuskan untuk melangkah maju. Ia tidak bisa mundur sekarang, meskipun ketakutannya hampir menguasai dirinya.
Aku harus tahu apa yang terjadi di sini, pikir Dwi. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasakan berat di dadanya. Seperti ada sesuatu yang menahannya, seolah ada tangan gaib yang menariknya untuk berhenti. Langkah demi langkah, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kabut semakin tebal, dan suasana semakin mencekam. Dan tiba-tiba, saat ia hampir mencapai ujung jembatan, sosok itu menghilang, secepat kabut yang menyelimuti. Dwi terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia berhenti, menatap sekeliling dengan napas terengah-engah. Apakah itu benar? Pikirnya dengan cemas. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pikirannya, suara gemerisi kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dwi menoleh, dan di balik kabut yang semakin tebal, ia melihatnya lagi. Sosok itu lebih jelas kali ini. Wajahnya yang kabur kini terlihat dengan lebih detail, seperti wajah seorang pria Belanda tua, mengenakan pakaian khas penjajah, namun wajahnya dipenuhi dengan luka-luka mengerikan. Mata Dwi membelalak, seolah-olah melihat bayangan dari masa lalu yang datang menghantui jembatan ini. Siapa sosok ini? Apa yang ia inginkan dari Dwi? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya, dan Dwi mulai merasa bahwa ada rahasia besar yang terkubur di jembatan Geladak Korek. Rahasia yang akan mengungkapkan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dwi berdiri terdiam di ujung jembatan, mata terpaku pada sosok yang kini semakin jelas di hadapannya. Wajah pria Belanda tua itu penuh dengan luka mengerikan, seperti bekas luka yang belum pernah sembuh. Matanya yang hitam pekat menatapnya tajam, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tubuh pria itu tampak goyah, namun tetap berdiri tegak, seakan ada kekuatan yang mengendalikan gerakannya. Suara langkah kaki yang berat semakin terasa, menambah ketegangan yang menyesakkan dada. Dwi ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Sejak pertama kali melangkah ke jembatan ini, ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sosok pria Belanda itu semakin mendekat, meskipun ia tidak bergerak, seolah melayang di atas tanah. Kau ingin tahu apa yang terjadi di sini, bukan? Suara itu terdengar lembut namun penuh tekanan, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dwi berusaha mengalihkan pandangannya, namun tak bisa. Setiap kali ia mencoba untuk menghindar, matanya justru semakin tertarik pada sosok itu, pada luka-luka mengerikan di wajahnya, dan pada aura gelap yang menyelimutinya. Siapa kamu? Dwi akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata, meskipun suaranya hampir tercekik oleh rasa takut yang menyesakkan. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangannya yang pucat, jarinya yang panjang dan kurus menunjuk lurus ke arah jembatan yang terbentang. Dwi menatap tangan itu, dan dalam sekejap, ia merasakan getaran aneh di tanah tempat ia berdiri. Seperti ada sesuatu yang terjaga dalam kegelapan di bawah jembatan. Sesuatu yang mengingatkan Dwi pada cerita-cerita lama yang pernah ia dengar tentang peristiwa misterius yang terjadi di jembatan ini. Sosok itu mulai berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam, seakan menembus jiwa. Jembatan ini dibangun dengan darah dan penderitaan. Banyak yang datang, tetapi tak ada yang pulang dengan utuh. Kamu ingin tahu kenapa? Karena jembatan ini bukan hanya sekadar penghubung antara dua tempat, tetapi juga antara dua dunia. Dwi merasa tubuhnya menggigil, dan kata-kata pria itu seolah mengalir masuk ke dalam pikirannya, menguasai semua inderanya. Jembatan ini, menurut pria itu, bukan hanya sebuah struktur fisik, melainkan sebuah titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh roh-roh yang tak bisa tenang. Jembatan ini adalah tempat yang menyimpan kekuatan gelap yang tak bisa diungkapkan begitu saja. Jembatan ini adalah saksi bisu dari sejarah kelam, lanjut sosok itu. Pada masa penjajahan Belanda, banyak nyawa yang hilang di sini. Banyak orang yang dibunuh oleh penjajah, dihukum mati tanpa pengadilan yang adil. Mereka yang tidak beruntung menjadi korban, terkubur di bawah jembatan ini, dan arwah mereka terperangkap di sini, tidak bisa tenang. Dwi mendengarkan dengan saksama, meskipun ia merasa semakin terperangkap dalam cerita yang mengerikan ini.
Sosok itu melanjutkan dengan suara yang semakin berat, seperti mengingatkan Dwi akan sesuatu yang sudah terlupakan. Pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama, arwah-arwah itu bangkit, berkeliling di sekitar jembatan, mencari korban untuk menggantikan mereka yang telah meninggal. Mereka tidak akan pernah puas, sampai ada jiwa yang menggantikan tempat mereka di dunia ini. Dwi terkejut. Apa yang pria itu katakan hampir tak bisa diterima oleh akal sehatnya. Tetapi, ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara, dalam tatapan matanya yang kosong, yang membuat Dwi merasa bahwa ini bukan sekadar cerita legenda. Ada sesuatu yang lebih nyata, yang menghubungkan jembatan ini dengan dunia gaib. Tiba-tiba, Dwi merasakan sesuatu yang berbeda. Kabut semakin tebal, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Seperti ada kekuatan yang merasuki tubuhnya, menariknya lebih dalam ke dalam misteri ini. Dalam sekejap, kabut itu mulai membentuk sosok-sosok yang muncul dari dalam kegelapan. Wajah mereka hancur dan penuh dengan luka, seperti mereka adalah bayangan dari masa lalu yang tak bisa dilepaskan. Arwah-arwah itu tampak mengambang, berputar-putar di sekitar jembatan, memandang Dwi dengan mata kosong yang penuh kesedihan dan kemarahan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa beristirahat, yang terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak bisa mereka lewati. Dwi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia mulai merasa terhimpit oleh suasana yang semakin mencekam. Arwah-arwah itu mendekat, namun tetap menjaga jarak, seolah mengamati dirinya dengan penuh harapan. Apa yang mereka inginkan darinya? Apakah kamu akan membantu kami? Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih mendalam. Apakah kamu bersedia menjadi bagian dari kami? Dwi merasa tubuhnya lemas, dan kata-kata itu seolah menggema di dalam kepalanya, memaksanya untuk memilih. Apa yang dimaksud dengan menjadi bagian dari mereka? Apakah ia harus menyerahkan dirinya kepada mereka untuk menjadi salah satu arwah yang terperangkap di bawah jembatan ini? Saya tidak bisa. Dwi akhirnya berkata dengan suara gemetar. Saya hanya datang untuk mencari tahu tentang jembatan ini. Saya tidak ingin terlibat dalam kutukan ini. Namun, sebelum Dwi bisa berkata lebih banyak, pria Belanda itu kembali berbicara dengan nada yang lebih berat, seperti peringatan. Kamu telah melangkah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa pergi dari sini tanpa membayar harga. Dwi merasa ada kekuatan yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Seakan-akan ia tidak memiliki kendali lagi atas tubuhnya. Suara itu mengisi pikirannya, menguasai seluruh kesadarannya. Dengan penuh ketakutan, Dwi mulai merasakan kegelapan menyelimuti dunia di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang menghisap semua cahaya dan harapan. Ia terperangkap dalam kutukan yang telah berabad-abad terpendam. Apa yang akan terjadi pada Dwi? Akankah ia menjadi bagian dari arwah-arwah yang terperangkap di bawah jembatan Geladak Korek? Atau akankah ia menemukan cara untuk melepaskan diri dari kekuatan jahat yang menguasai tempat ini? Rahasia jembatan ini semakin mendalam, dan Dwi tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan, atau ia akan menjadi bagian dari sejarah gelap yang telah berabad-abad lamanya. Dwi merasakan hawa dingin yang semakin menyesakan. Tubuhnya seolah tertarik menuju kekosongan yang ada di sekitar jembatan. Kekuatan gaib itu semakin menguasai dirinya, seolah ingin mengambil alih tubuhnya dan menjadikannya bagian dari arwah-arwah yang terperangkap di bawah jembatan Geladak Korek. Ia merasa tubuhnya menjadi lemah, dan pikirannya semakin kabur, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jiwanya. Namun, di tengah kegelisahannya, suara lain terdengar, suara yang berbeda dari suara arwah-arwah itu. Suara yang penuh dengan penderitaan, namun juga dengan sedikit harapan. Kamu bisa keluar dari sini, jika kamu mau. Dwi menoleh dengan cepat, mencoba mencari sumber suara tersebut. Ia melihat sosok lain yang lebih kabur, namun lebih lembut dan tidak seangker yang sebelumnya. Sosok itu mengenakan pakaian yang lebih sederhana, dan wajahnya tampak lebih muda. Matanya penuh dengan kesedihan, namun juga ada sesuatu yang mendorong Dwi untuk mendekat. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Dwi dengan suara gemetar, masih berusaha melawan pengaruh kekuatan jembatan yang kian menguasai dirinya. Sosok itu menghela napas panjang, tampak seperti berjuang untuk berbicara. Kamu harus melepaskan kami. Jembatan ini,
adalah penjara kami. Kami tidak bisa pergi tanpa ada yang menggantikan tempat kami. Namun ada cara untuk menghentikan kutukan ini, jika kamu berani membayar harga yang seharusnya dibayar. Dwi bingung. Perasaan takut dan bingung bercampur aduk. Harga? Apa yang dimaksud dengan harga? Sosok itu menatap Dwi dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu, sesuatu yang akan membuatmu terikat dengan kami selamanya. Jika kamu ingin membebaskan kami dan keluar dari tempat ini, itu satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan yang membelenggu jembatan ini. Dwi merasa tubuhnya semakin lemas. Kutukan ini begitu kuat, dan seakan ia sudah berada di ambang takdir yang tak bisa ia hindari. Arwah-arwah yang mengelilinginya semakin mendekat. Matanya penuh dengan harapan, seolah menunggu keputusan Dwi. Jika saya mengorbankan sesuatu yang berharga, apakah itu berarti saya harus meninggalkan segalanya? Tanya Dwi, suaranya hampir hilang karena ketakutan. Sosok itu mengangguk perlahan. Jika kamu memilih untuk membantu kami, kamu akan menjadi bagian dari kami. Selama sisa hidupmu, jembatan ini akan tetap ada dalam ingatanmu, dan kamu akan membawa kutukan ini di dalam hati dan pikiranmu. Tapi setidaknya, kami akan bebas dari tempat ini. Dwi merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Kutukan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang pernah berhubungan dengan jembatan Geladak Korek. Jika ia memilih untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, apakah itu berarti ia harus menanggung beban itu seumur hidupnya? Apakah ada jalan keluar selain pengorbanan yang tak terelakkan ini? Saat Dwi berdiri terdiam, tiba-tiba ia mendengar suara berat. Suara pria Belanda yang telah mengawasinya sejak awal. Keputusanmu sudah jatuh. Waktumu hampir habis. Jika kamu tidak memilih, kami akan mengambilnya darimu tanpa ampun. Dwi merasakan kehadiran sosok itu semakin mendekat, dan ketakutannya semakin mendalam. Ia melihat kembali sosok yang lebih muda itu, yang kini tampak lebih pudar. Apakah ada cara lain? Tanyanya, berharap ada harapan lain yang tersisa. Sosok itu menggelengkan kepala dengan perlahan. Tidak ada. Jika kamu memilih untuk pergi tanpa mengorbankan apapun, kamu akan terperangkap bersama kami. Tidak ada jalan keluar. Dwi merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Keputusan ini tidak mudah. Ia berpikir tentang keluarga dan teman-temannya yang menantinya di dunia luar, dan bagaimana ia masih memiliki kehidupan yang harus dijalani. Namun, di sisi lain, jika ia memilih untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, apa yang akan hilang dalam dirinya? Tiba-tiba, ingatan tentang keluarganya muncul di pikirannya. Ibunya yang penuh kasih sayang, ayahnya yang selalu memberi nasihat bijak, serta adik-adiknya yang masih kecil. Mereka yang selama ini menaruh harapan besar padanya. Bagaimana jika ia pergi dan tidak kembali? Dwi menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tak ingin meninggalkan mereka. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin jembatan ini terus menyiksa jiwa-jiwa yang terperangkap di bawahnya. Ini adalah pilihan yang sulit. Pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tolong, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Dwi berkata dengan suara yang hampir putus asa. Sosok muda itu mendekat dan mengulurkan tangan, meskipun tampak lebih pudar dari sebelumnya. Jika kamu ingin membebaskan kami, dan jika kamu ingin selamat, kamu harus membuat pilihan yang tegas. Jika kamu melepaskan dunia luar dan mengorbankan bagian dari jiwamu, kamu akan bebas, dan kami akan pergi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kami akan membawa semuanya pergi. Dwi menatap tangan sosok itu, yang kini hampir tidak terlihat. Ia tahu bahwa waktu hampir habis. Hanya ada satu keputusan yang bisa ia ambil sekarang, dan keputusan itu akan menentukan nasibnya serta nasib banyak jiwa yang terperangkap di jembatan Geladak Korek. Dengan tangan yang gemetar, Dwi akhirnya mengangkat tangannya dan menggenggam tangan sosok itu. Saya memilih. Saya akan membantu kalian. Pada saat itu, kabut di sekitar jembatan mulai menghilang, dan suara langkah kaki serta bisikan yang selama ini menghantuinya menghilang. Namun, Dwi tahu bahwa jembatan ini dan semua yang ada di dalamnya tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Dalam pengorbanannya,
Ia telah mengikat dirinya pada takdir yang tak bisa dihindari. Jembatan Geladak Korek kini bebas dari kutukan yang mengikatnya selama berabad-abad. Tetapi Dwi tahu, ia akan membawa kenangan itu bersama dirinya selamanya.